Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga Jemaat Gemindo Nazaret yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah rumah tangga yang dilakukan dalam bentuk online hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Kita akan masuk di dalam ibadah. Dan sebagai nyanyian pembukaan, kita nyanyikan bersama-sama dari PKJ nomor 219, baitnya yang pertama, Di Saat Ini Kuangkat Tembang. Kita tabiskan ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini. Persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini dialaskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 209, bait pertama dan baitnya yang kedua, Kasih Setiamu.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, sebagai pelayan firman, akan dilayani oleh Diaken Bapak Ferry Lumi. Shalom, selamat malam jemaat Gemino Nasaret yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami anak-anak-Mu datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu untuk memohon pertolongan yang daripada-Mu sendiri. Tolong kami Tuhan, di dalam kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tutup bungkus kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kiranya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kami dimampukan untuk fokus dan konsentrasi, sehingga kami mengerti, memahami maksud dari firman Tuhan ini untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ampuni hamba-Mu dari segala dosa dan kesalahan yang telah hamba perbuat di hadapan-Mu, baik secara sadar maupun tidak sadar, sehingga hamba-Mu layak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat pertama sampai dengan yang ke-16. Yang pertama, perikop yang pertama pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Perikop yang kedua, Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Dan perikop yang ketiga, Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian
pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah sikap manusia dalam menyambut hari Paskah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap manusia dalam menyambut hari Paskah? Atau hari yang kita percaya itu adalah hari kemenangan kita. Tentunya ada bermacam-macam jenis sifat manusia. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, dalam Matius 26 ayat pertama dan ke-16, yang terdiri dari perikop yang memperlihatkan 3 macam sikap manusia di dalam menyambut Paskah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar tentang sikap yang pertama adalah sifat manusia yang menyambut Paskah dengan rasa kebencian dan dendam. Rupanya ada orang-orang yang menyambut Paskah dengan kebencian. Kelompok pertama ini diwakili oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Menjelang Paskah, mereka justru berkumpul di istana imam besar Kayafas dengan maksud merundingkan rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Orang-orang semacam ini, semacam imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang anti Kristus itu masih ada pada dunia zaman kita. Mereka membuat rencana dan melakukan tindakan destruktif untuk menentang ajaran Yesus dan pengikut-pengikutnya. Tentu saja bentuknya tidak sama dengan 2000 tahun yang lalu. Ekspresi atau cara yang timbul ke permukaan juga beraneka ragam. Mulai dari teror mental terhadap orang-orang beriman, penutupan gereja, isu-isu yang merugikan kekristenan dan mempermalukan nama Tuhan, hingga produk hukum yang sangat membatasi dan berusaha mematikan derap langkah kaki pemberitaan firman Tuhan. Seperti yang kita ketahui, sampai sekarang ini banyak golongan-golongan yang masih berusaha ingin agar Piagam Jakarta segera menjadi peraturan atau undang-undang yang tentu saja sangat merugikan orang Kristen dan juga orang-orang yang ingin menjadi Kristen. Dan sikap manusia yang kedua dalam menyambut Paskah dengan pengkhianatan. Ada juga orang yang menyambut Paskah dengan pengkhianatan. Kelompok ini diwakili dengan Yudas, salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang menjadi gurunya. Yudas sebenarnya memiliki nama yang baik. Yudas artinya terpuji, tetapi sayang perbuatannya sungguh tidak terpuji dan tidak baik. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Menjelang hari raya Paskah, ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menjual Yesus. Yudas hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Dengan imbalan 30 uang perak, ia mengkhianati Tuhan Yesus. Ia tega menjual guru dan Tuhannya demi kepentingan dirinya sendiri. Bukankah pada masa kini juga terdapat para pengkhianat seperti Yudas? Bentuk pengkhianatan yang paling sederhana dan pribadi adalah saudara-saudara yang menjual Tuhan Yesus karena iming-iming materi, iming-iming jabatan,
karena pasangan hidup atau masa depan yang lebih baik dan bentuk yang lebih kompleks dan menyesatkan adalah guru-guru palsu yang menawan banyak orang dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh duniawi tetapi tidak menurut Kristus, atau menggantikan Injil dengan Injil lain. Mereka mendukakan hati Yesus demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dan yang terakhir adalah ketika sifat manusia menyambut Paskah dengan kasih. Betapa mengharukannya tindakan wanita yang datang untuk mengurapi Tuhan Yesus. Hal itu dilakukan oleh wanita itu karena ia mengasihi Tuhan Yesus. Tindakan mengurapi Tuhan Yesus itu dilakukannya karena ia telah mendengar pemberitaan tentang kematiannya. Ia mendekat sebab menjelang perayaan Paskah itu sudah 4 kali Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematiannya. Cinta kasihnya kepada Yesus yang mengerakkan hati perempuan itu untuk mengurapinya. Wanita itu berani membayar harga demi pelayanan kasih terhadap guru dan Tuhannya. Jika dihitung dari segi nominal, apa yang dipersembahkan wanita itu tidaklah kecil nilainya. Pada Yohanes 12 ayat 5 mengatakan, harga minyak narwastu itu setengah kati sekitar 300 dinar. Dan pada waktu itu uang 300 dinar dapat digunakan untuk membayar gaji seorang buruh selama 1 tahun. Tetapi pelayanan wanita itu berharga di mata Tuhan bukan semata-mata karena mahalnya minyak narwastu, melainkan karena kasihnya, motivasi kasih yang membuatnya berani menanggung resiko yang terburuk demi melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Paskah kali ini hendaknya membuat kita benar-benar menyadari, mengetahui, dan mengalami kasih Tuhan yang sedemikian panjang, sedemikian lebar, tinggi, dan dalam untuk kehidupan kita semua anak-anaknya. Biarlah kasih Tuhan itu memperteguhkan kasih kita kepadanya, dan kasih itu juga kita wujudkan dalam kehidupan kita, pelayanan kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Persiapan yang diadakan manusia dalam menyambut Paskah beraneka ragam. Matius 26 memperlihatkan kebencian, pengkhianatan, dan perbuatan kasih yang mewarnai sikap manusia dalam menyongsong Paskah. Keadaan yang sama pun terjadi pada masa kini. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mawas diri dalam memohon pimpinannya. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyambut Paskah dengan kasih akan Tuhan. Kasih akan Tuhan itu kita wujudkan dengan hidup yang memuliakan Dia dan menjadi saluran berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 198, baitnya yang pertama, Di Hatiku Ya Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur, marilah kita mendengarkan nats ajakan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyi dari PKJ 216, baitnya yang pertama, berlimpah sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau tadi kami sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran akan firman-Mu yang disampaikan dengan begitu indah, maka saat ini juga kami boleh memberikan sebahagian daripada ucapan syukur kami atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh terpakai, digunakan seturut dengan kehendak Tuhan, dan boleh digunakan untuk memuji memuliakan kebenaran firman-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang sudah memberikannya, Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Inilah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Lumopa Thomas. Tapi
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang baru saja disampaikan dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan kami di dunia ini. Pada malam hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa syafaat buat seluruh keluarga yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Mulai dari kepala keluarga, kiranya Engkau akan berikan hikmat dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, dalam pekerjaannya Engkau lancarkan, dan supaya kehidupannya semakin diberkati dan menjadi saksi buat orang lain. Dan kiranya Engkau juga akan memberkati setiap kepala rumah tangga yang sedang menantikan pekerjaan. Kiranya kasih dan pertolongan dari Tuhanlah yang akan menyediakannya. Dan juga kami berdoa untuk setiap kepala keluarga yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau akan menjamah tubuh mereka, memberikan mukjizat kesembuhan kepada setiap keluarga yang dalam kelemahan tubuh, sehingga mereka dapat kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terus sertai mereka Tuhan, agar supaya menjadi kepala keluarga yang baik dan rindu bersekutu kepadamu. Buat ibu-ibu rumah tangga, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan selalu dalam mengurus rumah tangga, baik dalam pendidikan anak-anak. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, terus berikan penyertaan-Mu Tuhan, agar dapat menjadi istri yang baik, yang selalu rindu datang beribadah bersama kami. Apapun yang menjadi pekerjaannya dan pergumulannya, Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan sertai dan berikan kepintaran buat mereka dalam menuntut ilmu. Berikan jalan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya dapat mencapai cita-citanya. Biarlah anak-anak ini menjadi anak yang berguna buat orang tua, negara, terlebih buat pekerjaan Tuhan. Dan berkati juga anak-anak yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menolong mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga yang sedang terpapar COVID-19 Omikron, yang sedang dalam pengobatan maupun yang sedang dalam pemulihan. Kiranya kasih pertolongan yang berasal dari Tuhan Yesus akan menjamah tubuh mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, jaman tangan-Mu akan menyembuhkan setiap keluarga yang sedang dalam kelemahan tubuh, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Masih banyak ya Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami percaya sebelum keluar dari bibir hamba-Mu ini, Engkau sudah lebih dulu mengetahuinya. Segala doa dan permohonan kami ini Tuhan, kami serahkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi hanya kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami ini yang kami panjatkan dan mohonkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian pengutusan,
kita menyanyi dari PKJ 289, bait yang pertama, Keluarga Hidup Indah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, kekayaan dan kehormatan bukanlah segala-galanya. Kejarlah yang utama, yaitu hidup, takut akan Tuhan, dan dalam kemurahan hati. Maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus dalam keluarga atau rumah tangga kita. Dengan demikian kita semua menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, bukan sekedar impian, tetapi akan menjadi kenyataan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan karunia yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu bersama dengan kita, sehingga kita mampu mewujudkan apa yang difirmankan-Nya kepada kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah rumah tangga pada malam hari ini telah selesai. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat dalam minggu berjalan ini. Hari Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022, kami mengundang seluruh anggota kategorial pria dan bapak untuk ikut dalam ibadah KPKPB yang akan diadakan pada pukul 19.00 atau 7 malam dan dilakukan lewat Zoom. Hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022 akan diadakan diskusi Alkitab untuk seluruh anggota kategorial pemuda. Juga akan dilaksanakan pada pukul 7 malam dan dilaksanakan lewat media Zoom. Hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 kami mengajak seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah Prapaskah yang kedua pada pukul 9 pagi yang diadakan secara live streaming lewat aplikasi YouTube, Facebook, dan juga Zoom, di mana kita akan dilayani oleh Pendeta Ibu Stella Paulus, Sarjana Teologia. Kemudian bagi anggota KPKPB dan pengurus KPKPB, kami juga mengundang untuk hadir pada rapat Dewan KPKPB yang akan dilaksanakan
pukul 15.00 atau jam 3 sore di gedung gereja Gemindo Nasaret, Jalan Gadang Terusan. Kami tunggu kehadiran dari rekan-rekan KPKBB untuk hadir pada ibadah tersebut. Demikian pengingat untuk warta jemaat dalam minggu berjalan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap kehadiran yang telah diluangkan oleh keluarga Jemaat Nasaret yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.